Halo, nama saya Nagung Ratiantika Fajar, biasa dipanggil Gerati. Kesibukan saya sebagai tarot reader, penyanyi, dan pekerja swasta di salah satu salon di Kuta. Astungkara hari ini baik, sudah mulai membaik. Yang buat saya fokus untuk menjadi seorang tarot reader adalah ingin berbagi, sharing sih, kurang lebihnya seperti itu, sama klien, sama teman-teman gitu. Kalau awal mula ketemu tarot itu lucu banget sebenarnya ceritanya. Cuma lihat-lihat di YouTube, terus kok kayaknya pengen banget ya mendalami gitu. Terus dan ternyata ibu itu juga punya tarot, jadi kartu tarot. Terus dan aku baru tahu gitu, dan aku cuma bilang boleh nggak aku minta nih tarotnya gitu. Si ibu bilang oke, silahkan. Aku belajar dan di balik cerita itu juga cerita aku sendiri pribadi yang menuntun aku untuk mempelajari tarot itu lebih dalam lagi, yang dimana kayak kayaknya harus ada nih yang aku pelajari dari tarot, karena ada pengalaman pribadiku yang kurang enak banget buat diriku sendiri gitu sih. Saya sudah pernah mengalami suatu hubungan yang tidak baik dalam hubungan pernikahan. Jadi sudah pernah ada perpisahan, dan sekarang pun juga lagi ada gonjang-ganjing sih sebenarnya gitu. Itu sih yang buat benar-benar kayak gini banget ya kayaknya hidup gitu. Tapi selama kenal sama tarot jadi mulai bisa terbuka sih, kayak bisa mendalami sama diri sendiri sih gitu. Sama masalah juga kayaknya ternyata gini ya, ternyata saya harus menyelesaikannya seperti ini ya gitu. Tapi kalau misalkan dulu sebelum kenal tarot kan kayak biasa aja gitu, kayak yang enggak udahlah, sudahlah gitu. Tapi kalau misalkan di masalah yang sekarang benar-benar kayak paham banget bagaimana sih harus menyelesaikan gitu. Sisi spesialnya itu bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya itu salah satu orang, mungkin karena banyak bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya adalah salah satu perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang-orang yang perlu dibantu dalam konteks mungkin dari segi mental atau segala macamnya sih gitu sih kalau spesialnya. Pernah saya punya satu cerita. Jadi pernah punya klien, ada beberapa sih, nggak satu doang, yang di saat kita mau tarot nih, di saat kita buka dia klien itu tuh melakukan penolakan. Yang itu tuh saya kayak ngerasa kaget dong, kok dia nolak ya. Jadi kayak saya juga jadi bukan kesel sih, kayak loh kenapa nih kayak gitu. Cuman di situ kayak ngerasa apa salah ya kartu saya, apa salah ya pembacaan saya gitu. Di situ sih saya ngerasa sempet down, kayak ngerasa nggak percaya diri lagi buka tarot, karena dia sempat bilang kayaknya nggak kayak gini, orang saya tidak merasakan bla 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 gitu. Itu sempet down, sempet seminggu down banget, nggak mau buka tarot lagi. Dan pada akhirnya setelah itu nyoba bangkit lagi, dan ternyata bukan salah tarot sih menurut saya gitu. Dan mungkin dari kliennya saya sendiri yang memang punya penolakan atau tidak percaya atau apapun, dia cuma iseng-iseng gitu. Gitu aja. Perubahan selama saya jadi tarot reader itu banyak banget sih, terutama dari spiritual. Cuman kalau spiritual memang dari dulu sudah ketemu sama orang-orang spirit ya, kayak ibu, kayak tante, dengan mereka ngasih bahasa-bahasa spiritual gitu. Cuman setelah mendalami tarot, setelah jadi tarot reader tuh semakin lebih, bukan melebihi ya, semakin lebih, jadi kayak ngerasa intuisi mulai agak kuat. Kemarin sudah nggak pernah namanya pakai intuisi, agak kuat. Jadi kayak kalau ketemu orang tuh bukannya gini, enggak. Jadi kayak ngerasa orang ini bermasalah gitu. Jadi sekarang kayak ngerasa pelan-pelan untuk menjauhi circle yang tidak sevibrasi sama saya. Karena selama ini saya ngerasa
Kalau sudah nggak sevibrasi itu cepet banget loh kena ya, cepet banget ngerasanya. Jadi kayak oke bye gitu aja, udah nggak mau lagi, jangan deh gitu, jangan nanti ini negatif lo, ini kayak gini lo gitu. Jadi di situ sih cepet taunya, cepet kerasanya, dan yang aneh-aneh itu cepet banget lagi taunya. Itu luar biasa banget, kayak ditunjukin, ini lo kayak gini lo, udah jangan kayak gini lo, aduh aku kayak ini, oh my god ini apa ya gitu. Cuman ternyata kalau itu tuh bener gitu loh, itu bener terjadi. Itu aku ngerasa gila, keren banget sih ini kayak gitu. Itu sih banyak sih sebenarnya, cuman ya kurang lebihnya lebih ke situnya sih, intuisinya lebih keras, lebih sensitif sama orang yang tidak sevibrasi. Kalau sebelum itu sih saya juga punya cerita sih, ada klien yang kayak gitu. Jadi kayak kita narot, terus dia memang punya masalah yang luar biasa besar banget, dan dia nggak nangis dong. Terus saya tiba-tiba nangis dong. Saya mikir kayak gini, ini baru pertama kali nih, kok sesenggukannya, kok nangis ya? Aku nggak sedih loh gitu, aku lagi nggak ada apa-apa loh. Terus dia mbaknya ini masih bisa santai, masih bisa tenang-tenang saja, padahal dengan kondisi kartunya seperti itu, dengan masalah yang berat. Saya nanya, Mbak, kalau mau nangis aja. Saya udah nggak bisa nangis, pantes aja saya yang nangis gitu. Cuman kalau misalkan cara untuk menghandle-nya sih, untuk setelah kejadian itu, sebelum saya mulai narot, itu saya berdoa dulu sih, berdoa untuk menguatkan diri saya sendiri dulu gitu. Maksudnya biar tidak ketarik energinya, karena nggak enak juga sih sebenarnya narik energi orang yang harusnya nangis, ternyata saya yang nangis gitu kan, nggak bagus juga gitu. Jadi treatmentnya sih saya doa, saya panggil saudara 4, terus tenangin diri, abis itu mulai untuk konseling gitu sih. Ini sih saya banyak belajar sih sebenarnya. Awal-awal belum terlalu deket, jadi kayak biasa aja. Terus sempat juga dikasih tahu ajak tidur gitu, taruh di bawah bantal gitu. Oke, taruh di bawah bantal. Taruh di bawah bantal, besoknya mimpi. Aduh, ini mimpinya kayak ditemuin sama salah satu dari kartu tarot cewek, dan ini cantik banget. Aku sampai bongkar-bongkar yang mana gitu. Di situ kayak ngerasa oke, aku harus pendekatan. Kalau aku pribadi pendekatannya sih selalu buka kartu-kartu, baca bukunya, karena kan masih harus banyak belajar juga dari tarot gitu. Baca bukunya, terus komunikasi sama kartu-kartunya, sering didoain juga. Terus kemana kalau ke pura-pura, aku aja. Itu sih. Kalau ditanya seberapa yakin bacaanku, aku yakin 90% karena aku yakin itu ada petunjuk dari yang di atas. Itu sih. Aku sih kalau misalnya dibilang psikolog sih ke sana. Cuman kalau mistis, mereka yang buat jadi mistis gitu loh. Kalau misalkan aku sendiri bacanya nggak ke arah yang kayak gitu. Cuma mereka sendiri yang klien-klien kayak gitu. Jadi kayak berarti bener dong saya kayak gini. Tapi sebenarnya lebih ke psikolog, lebih ke ngasih tahu, lebih ke nyaranin kayak gitu. Cuman kalau misalnya di saat narot ada kejadian-kejadian banyak banget gitu. Jadi kayak iya, kejadian mistiknya itu banyak. Jadi kayak apa gitu, tiba-tiba ada angin, nggak ngerti dah gitu. Kerasa sih, cuman kalau misalnya lebih ke ini ya, aku psikolog. Maksudnya lebih ngasih tahu, saling sharing gitu sih. Atau cuma mau bilang gini, kita juga nggak perlu 100% untuk percaya sama tarot ya. 50% percaya tarot boleh, 50% sama yang di atas. Cuman kita tuh kalau mau buka tarot itu memang sebagai bacaan biar tahu aja sih harus bagaimana gitu. Jadi yang nggak minta untuk terlalu percaya banget, karena saya juga selalu nyaranin untuk tetap percaya sama yang di atas gitu. Jadi kalau misalkan di saat memang kalian sudah siap untuk dibacain tarot, ayo. Tapi kalau misalkan belum siap, jangan, karena nantinya takutnya malah kalian ada kepanikan sendiri kalau misalkan ada kartu yang harus kalian tahu, tapi karena sebenarnya nggak mau tahu itu kartu gitu sih.
Oke, cari di IG saya aja. Kalau misalnya kalian mau narot bisa DM, ada di IG-nya, ada di @jungatih. JUNGATI hanya 3. Hanya 3. Kalau aku pribadi sih sama. Jadi kayak harus pilih salah satu dari apa yang jadi prioritas kita. Siapapun nanti kalian yang narot dapat kartu ini, itu bener banget. Jadi kayak kalian harus pilih dari salah satu. Banyak pilihan, tapi harus ada salah satu yang kalian pilih yang kalian fokuskan untuk hidup kalian. Mau itu nanti konsekuensinya bagaimana, harus tetap dilewati, harus tetap dijalanin. Itu sih, banyak sih tongkatnya, ada 9 tongkat, harus pilih satu. Dah itu aja. Oke. Terima kasih Tuhan. Luar biasa.